Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Juli Widaningsih dengan NIM 191420974 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Saya membuat video ini guna melengkapi tugas fisiologi tumbuhan yang diapu oleh Ibu Maratik SP MSI. Di sini saya akan membahas tentang respirasi pada tumbuhan. Oke, kita masuk pada topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu pengertian respirasi pada tumbuhan. Yang kedua, ada macam-macam respirasi pada tumbuhan. Yang ketiga, ada substrat respirasi pada tumbuhan. Yang keempat, ada mekanisme respirasi pada tumbuhan. Yang kelima, ada faktor yang mempengaruhi respirasi pada tumbuhan. Dan yang keenam dan yang terakhir itu ada manfaat respirasi pada tumbuhan. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu apa sih pengertian dari respirasi tumbuhan itu? Nah, respirasi adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimiawi dengan menggunakan oksigen. Kemudian respirasi pada tumbuhan itu berlangsung siang dan malam hari karena cahaya bukan merupakan syarat. Jadi proses respirasi berlangsung sepanjang waktu selama tumbuhan itu masih hidup. Kita masuk pada subtopik yang kedua, yaitu macam-macam respirasi pada tumbuhan. Yaitu yang pertama, berdasarkan kebutuhan terhadap oksigennya, respirasi dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Kita harus mengetahui apa sih pengertian dari respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen. Penguraiannya lengkap sampai menghasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air. Sedangkan respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak memerlukan oksigen, tetapi penguraian bahan organiknya itu tidak lengkap. Respirasi ini jarang terjadi, hanya terjadi dalam keadaan khusus. Baik, kita lanjut. Di sini kita masuk pada topik selanjutnya, yaitu apa sih substrat pada respirasi tumbuhan itu? Nah, kita di sini harus mengetahui dulu substrat respirasi itu apa. Nah, substrat respirasi itu adalah setiap bahan organik tumbuhan yang teroksidasi sebagai menjadi senyawa teroksidasi. Kemudian teroksidasi atau reduksi sempurna menjadi karbon dioksida dan uap air dalam metabolisme respiratoris. Kemudian umumnya substrat untuk respirasi adalah zat yang tertimbun dalam jumlah yang relatif banyak dalam sel tumbuhan dan bukan zat yang merupakan senyawa antara hasil dari penguraian. Hasil penguraian biasanya disebut dengan metabolisme antara. Oke, kita lanjut tentang substrat respirasi tumbuhan. Nah, di sini karbohidrat merupakan substrat utama respirasi dalam sel-sel tumbuhan dengan glukosa sebagai molekul pertama. Substrat respirasi yang paling penting di antara karbohidrat adalah sukrosa (disakarida sama dengan glukosa) dan fruktosa dan pati. Sering terdapat pada sel tumbuhan sebagai cadangan karbohidrat. Dalam beberapa jaringan dapat menjadi substrat respirasi pada biji-bijian tertentu seperti jarak yang mengandung lemak yang sangat tinggi sebagai bahan cadangan yang terdapat di dalam jaringan endosperma yang mengelilingi embrio.
Kemudian, selama beberapa hari pertama dalam perkecambahan, lemak ini akan diubah menjadi sukrosa yang selanjutnya diserap dan direspirasi oleh embrio yang sedang tumbuh. Oke, kita lanjut. Pada keadaan tertentu dalam beberapa jaringan tumbuhan, juga beberapa asam organik dapat digunakan sebagai substrat pada respirasi. Misalkan asam organik berkarbon 4, asam malat yang ditimbun dalam daun tumbuhan sukulen familia Crassulaceae. Asam malat ini direspirasi menjadi karbon dioksida dan air melalui mekanisme khusus asam organik berkarbon 2, yaitu asam glikolat yang ditimbun dalam daun yang disinari beberapa tumbuhan besar tinggi yang dapat digunakan untuk respirasi. Protein jarang direspirasi kecuali dalam keadaan tertentu. Protein berperan sebagai substrat respirasi selama tahap awal perkecambahan. Perkecambahan biji yang mengandung protein tinggi sebagai cadangan makanan. Protein akan diubah menjadi asam-asam amino yang kemudian asam amino ini akan diubah menjadi senyawa antara respirasi karbohidrat. Dengan demikian, asam amino direspirasi oleh jalur yang digunakan oleh respirasi glukosa. Baik, kita lanjut pada topik pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana sih mekanisme respirasi pada tumbuhan. Nah, di sini mekanisme respirasi pada tumbuhan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, mekanisme respirasi aerob dan mekanisme respirasi anaerob. Kita masuk pada respirasi aerob. Reaksi respirasi disebut dengan oksidasi biologis suatu karbohidrat, misalkan glukosa, berlangsung dalam 4 tahapan, yaitu glikolisis, yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif pirufat, yang ketiga daur sitrat, dan yang keempat oksidasi terminal dalam rantai respiratoris. Di sini ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif pirufat, ada siklus Krebs, ada transport elektron dan fosfofilasi oksidatif, dan yang terakhir ada jalur pentosa fosfat. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu glikolisis. Sebelum kita mengetahui bagaimana sih glikolisis itu terjadi, kita harus mengetahui dulu bagaimana pengertian dari glikolisis. Nah, glikolisis adalah serangkaian reaksi kimia yang mengubah gula heksosa, biasanya glukosa, menjadi asam pirufat. Reaksi glikolisis ini berlangsung dalam sitoplasma sel yang tidak memerlukan adanya oksigen. Glikolisis dapat dibagi menjadi 2 fase. Itu yang pertama, yaitu fase persiapan. Di sini di dalam fase persiapan ini glukosa itu diubah menjadi 2 senyawa 3 karbon, dan fase yang kedua yaitu fase oksidasi. Di sini senyawa 3 karbon diubah menjadi asam pirufat. Oke, kita lanjut. Di sini kita masuk pada dekarboksilasi oksidatif pirufat. Ini merupakan atau adalah reaksi yang menghasilkan asetil CoA. Dekarboksilasi oksidatif pirufat adalah proses pengubahan asam pirufat yang dihasilkan pada tahap akhir glikolisis menjadi senyawa asetil CoA atau CoA. Nah, yang jika direaksikan dengan asam akseoasetat akan masuk ke dalam siklus Krebs, reaksi langsung pada membran luar mitokondria. Kemudian reaksi ini sangat kompleks dan memerlukan beberapa kofaktor dan suatu kompleks enzim. Langkah yang pertama itu adalah pembentukan
suatu kompleks atau TPP dalam pirufat diikuti dengan karbosilasi asam pirufat. Yang kedua, ada unit asetildehida yang tertinggal setelah dekarbosilasi bereaksi dengan asam lipoat membentuk asetil asam lipoat. Asam lipoat ini tereduksi dan aldehida dioksidasi menjadi asam yang membentuk suatu tiosfer menjadi asam lipoat. Lanjut pada tahap yang ketiga, yaitu terjadinya pelepasan gugus asetil menjadi asam lipoat ke CoA-SH, sehingga atau hasil reaksinya adalah asetil SCOA dan asam lipoat tereduksi. Langkah terakhir adalah regenerasi asam lipoat dengan memindahkan elektron dari asam lipoat tereduksi ke NAD. Reaksi terakhir ini penting agar suplai asam lipoat teroksidasi secara berkesinambungan selalu tersedia untuk membentuk asetil CoA dari asam pirufat. Pada reaksi ini dihasilkan 2 molekul asetil CoA, energi sebanyak 2 NADH2 dan 2 CO2. Kita lanjut pada siklus Krebs. Siklus Krebs atau daur asam sitrat atau daur trikarbosilat. Nah, merupakan pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi karbon dioksida dan air serta menjadi energi kimia. Asetil CoA merupakan mata rantai penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Reaksi ini berlangsung di dalam matriks mitokondria. Siklus Krebs terbagi atas 2 fase utama, yaitu fase pembentukan asam sitrat dan fase regenerasi asam oksaloasetat. Kita lanjut pada transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Nah, proses glikolisis dan siklus Krebs menghasilkan energi yang tersimpan di dalam bentuk NADH dan FADH. Untuk menghasilkan ATP diperlukan sistem transport elektron. Transport elektron ini berlangsung di dalam membran mitokondria sebelah dalam. Walaupun dalam reaksi ini akan diserap O2 dan dihasilkan H2O. Namun NADH dan FADH tidak dapat bereaksi langsung dengan oksigen dan molekul air tersebut. Kita masuk pada jalur pentosa fosfat. Nah, setelah tahun 1950 mulai disadari bahwa glikolisis dan siklus Krebs bukanlah merupakan satu-satunya rangkaian reaksi bagi tumbuhan untuk mendapatkan energi dan oksidasi gula menjadi karbon dioksida dan air. Nah, lintasan yang berbeda ini disebut dengan lintasan pentosa fosfat atau LPF. Kemudian, karena terbentuknya senyawa antara yang terdiri atas 5 atom karbon, lintasan ini juga disebut dengan lintasan fosfoglukonat. Beberapa senyawa lintasan pentosa fosfat ini juga anggota dari daur Kelvin, tempat gula fosfat disintesis di kloroplas. Perbedaan utama antara daur Kelvin dan lintasan pentosa fosfat adalah pada lintasan fosfat. Gula fosfat itu tidak disintesis melainkan dirombak. Dalam hal ini, reaksi pentosa fosfat serupa dengan reaksi glikolisis. Hanya perbedaannya itu lintasan pentosa fosfat penerima elektronnya selalu NADPH, sedangkan glikolisis penerima elektronnya itu NAD+. Jadi, jalur pentosa fosfat ini terjadi dalam sitoplasma sel. Kita lanjut. Untuk lebih jelas dapat diamati pada gambar ini. Gambar tersebut bisa dilihat secara bersama. Oke, kita masuk pada subtopik selanjutnya, yaitu
fungsi lintasan pentosa. Adapun fungsi dari lintasan pentosa fosfat itu ada 3. Yang pertama, produk NADPH senyawa ini kemudian dapat dioksidasi untuk menghasilkan ATP. Yang kedua, terbentuknya senyawa eritosa 4-fosfat. Senyawa ini merupakan bahan baku esensial untuk pembentukan senyawa fenolik seperti sianin dan lignin. Yang ketiga atau yang terakhir itu menghasilkan ribolusa 5-fosfat yang merupakan bahan baku dari unit ribosa dan deoksiribosa pada nukleotida pada RNA dan DNA. Kita masuk kepada mekanisme respirasi anaerob. Pada tumbuhan dan hewan, kebanyakan itu berlangsungnya adalah respirasi aerob. Namun demikian dapat saja terjadi respirasi aerob itu terhambat pada suatu hal, maka hewan dan tumbuhan tersebut akan melangsungkan respirasi anaerob. Respirasi anaerob dapat bertahan hidup. Pada umumnya, respirasi anaerob pada makhluk hidup hanya terjadi jika persediaan oksigen bebas ada di bawah batas minimum. Respirasi anaerob ini lazim disebut dengan fermentasi. Nah, ada 3 fermentasi yang ada pada mekanisme respirasi anaerob. Yang pertama itu fermentasi etanol. Nah, yang kedua fermentasi alkohol, dan yang ketiga dan yang terakhir ini adalah fermentasi asam laknat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi pada tumbuhan itu terbagi atas 2. Yang pertama internal. Nah, internal ini mempengaruhi jumlah plasma dalam sel, jumlah substrat respirasi dalam sel, dan umur serta tipe tumbuhan. Sedangkan eksternal ini meliputi suhu, kadar O2 udara, kadar CO2 dalam udara, kadar air dalam jaringan, cahaya, luka dan stimulus mekanik, serta garam-garam mineral. Adapun manfaat dari respirasi pada tumbuhan. Proses respirasi ini sangat penting untuk tumbuhan dan memiliki manfaat seperti pemecahan senyawa organik. Dari pemecahan tersebut dihasilkan senyawa-senyawa antara yang penting sebagai pembentukan tubuh. Senyawa-senyawa tersebut meliputi asam amino untuk protein, nukleotida untuk asam nukleat, frazat karbon untuk pigmen porfirin, contohnya klorofil dan sitokrom, lemak, setrosol, karotenoid, pigmen, dan senyawa-senyawa aromatik lainnya seperti lignin. Pada hasil akhir dari respirasi adalah CO2 dan H2O. Perubahan substrat menjadi CO2 dan H2O tidak semuanya, melainkan beberapa sisanya digunakan dalam proses anabolik, terutama dalam sel yang sedang tumbuh. Beberapa senyawa lainnya dalam proses oksidasi sempurna digunakan untuk mensintesis molekul untuk pertumbuhan-tumbuhan. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan tentang respirasi pada tumbuhan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.